mendigitalisasi internet seluruh Indonesia. Iya. Nah, itu yang ngerjain kita. Jadi after sales yang 24x7 itu juga selalu kita jaga kualitasnya dan selalu di-improve juga. Karena fokusnya customer excellent lah ya. Itu company investasinya mahal. Mendingan dia nyewa ke kita, oke, gue naruh rak dok di tempat lo, rak itu isinya data company ya. Hai Sobat Bisnis, kembali lagi di Broadcast, podcastnya Bisnis Indonesia bersama saya Ajeng Dinanti. Di tengah persaingan bisnis yang semakin ketat, kebutuhan akan solusi digital yang cepat, aman, dan terintegrasi ini semakin mendesak. Nah, banyak pelaku usaha yang mencari mitra teknologi yang bukan hanya andal, tetapi juga bisa menjawab kebutuhan terhadap industri yang terus berubah. Nah, PT Moratelindo Tbk ini hadir menjawab tantangan ini melalui solusi digital yang terintegrasi yang dirancang untuk memperkuat daya saing bisnis. Lalu, seperti apa peran nyata Moratelindo dalam mendukung transformasi digital di berbagai sektor? Kali ini akan berbincang dengan saya, Bapak Wirajaya LN Simanjuntak selaku Senior GM Sales Enterprise Moratelindo Tbk, dan juga Mbak Eka Agustina selaku General Manager Produk Moratelindo Tbk. Broadcast, podcastnya Bisnis Indonesia. Pak Wira, Mbak Eka, selamat datang di Studio Broadcast. Terima kasih, luar biasa studionya bagus. Nah, tapi Pak, saya sebelumnya mau ngucapin terima kasih. Ya. Karena kehadiran Moratelindo sudah mempermudah kehidupan kita semua. Sama-sama. Karena saya ternyata juga baru tahu ya, ini perannya Moratelindo dalam dunia teknologi, kemudahan kita dalam berinternet, bertelepon. Ini punya jasa yang dahsyat luar biasa. Tapi mungkin ada sobat bisnis yang belum tahu nih, terutama untuk anak-anak generasi zaman sekarang. Ya, Gen Z ya. Gen Z, coba diceritakan perjalanannya seperti apa, Pak? Oke, nama company kita PT Moratelindo Tbk, singkatannya Moratelematika Indonesia. Nah, kita mulai berawal berkancah di bisnis ini tahun tahun 2000 tepatnya. Itu kita pertama bisnis calling card. Calling card, sebentar. Ada yang tahu calling card? Saya ngerasain nggak ya? Calling card tuh, Pak? Oke, calling card itu semacam kartu telepon lah. Kartu telepon, apakah sobat bisnis merasakan? Iya. Udah lama banget ya, Pak? Zaman dulu itu tahun 2000 kalau kita telepon ke luar negeri, itu kan misalkan kita ke Malaysia atau Singapura, kan kita nggak mungkin pakai SIM card Indonesia tau. Betul. Nah, kita pakai biasanya supaya irit, supaya murah, kita pakai itu. Nah, seperti gitu. Tapi juga orang ekspat kalau misalkan datang ke Indonesia, misalkan orang Jepang atau orang Hong Kong, kan nggak mungkin dia pakai providernya dia, tapi pakai Indonesia. Nah, itu jadi kita bisnisnya itu pertama. Awalnya itu di tahun 2000. Tahun 2000. Nah, di tahun 2007 sampai 2012 kita mulai membangun backbone tuh. Jadi apa yang dimaksud dengan backbone? Sebelum pelanggan merasakan internet kita harus bangun jaringan infrastrukturnya. Nah, itu yang namanya backbone. Jadi istilahnya kabel besarnya lah. Nah, dari backbone itu baru kita mulai di Jawa, di Pulau Jawa khususnya kita starting yang pertama. Dan selanjutnya kita ada submarine cable dari Singapura dan kabel backbone-nya nyambung dari Jakarta ke Singapura. Oh, di bawah laut ya Pak itu ya? Iya, undersea. Jadi di bawah laut. Nah, itu kita boleh dibilang salah satu pelopor ya, bukan pertama ya, tapi maksudnya salah satu dulu belum terlalu ramai orang yang melakukan hal tersebut. Nah, kita melakukan hal tersebut. Nah, jadi setelah itu baru tahun 2015 sampai 2019 kita mulai merambah internet business enterprise. Apa yang dimaksud dengan enterprise itu adalah kita memprovide internet di perkantoran. Gedung-gedung, small medium, business, pokoknya yang sifatnya komersial, apapun lah, dari mulai government, swasta, perusahaan-perusahaan besar, bahkan seperti Facebook atau Amazon atau misalkan TikTok, itu kalau di Indonesia kan dia harus pakai provider internetnya kita. Nah, yang kedua juga kita waktu itu pernah, yang mungkin Mbak ingat, kita waktu diresmikan Pak Presiden Jokowi dulu, di eranya Pak Jokowi itu ada Palaparing Barat, Palaparing Timur. Oh iya. Pernah tahu ya? Pernah jadi dengar. mendigitalisasi internet seluruh Indonesia. Iya. Nah, itu yang ngerjain kita.
Luar biasa. Jadi kita sebut PRB dan PTT ya, betul ya Mbak Ika ya? Nah, jadi itu salah satu kemajuan-kemajuan yang kita miliki. Dan juga terakhir kita akhirnya sampai kita punya jaringan yang di gedung-gedung itu namanya kita bilang jaringan GPON. Nah, kita keluarkan produknya itu namanya oksigen. Oh, jadi produknya namanya adalah oksigen. Iya. Oke, ini khusus yang perkantoran? Iya, jadi kita PT-nya ya Moratelindo, tapi ada produk yang namanya selain oksigen, ada juga banyak produk lainnya. Tapi memang orang-orang tahunya oksigen, bukan oksigen tabung oksigen. Bukan. Ya. Karena waktu eranya COVID tuh banyak yang salah juga gitu. Cabang-cabang kita kan bacanya oksigen branch office. Tiba-tiba ada zaman COVID kan pada isi-isi oksigen gitu kan. Pada pesen tabung. Iya, pada bilang, Pak ada isi ulang nggak? Nah, tapi itu membuat secara endorse malah bagus. Orang akhirnya nyari tahu ya Pak? Akhirnya cari tahu, oh oksigen itu yang itu waktu pertama-tama kita. Tapi sekarang ya sudah hampir udah hampir tahu lah. Iya. Makanya aku juga baru ngeh, oh oksigen nih Moratelindo yang punya gitu. Karena udah cukup familiar tuh namanya. Betul. Nah, sekarang kan udah apa-apa digital ya, Pak? Yes. Era kita mau pesen makan udah semua dalam satu genggaman. Betul. Dan kayaknya tuh kebutuhan manusia udah berganti, Pak. Kalau dulu kan sandang, pangan, papan. Sekarang sandang, pangan, papan, internet sama colokan. Ada 5. Harus bisa ngecas dong, percuma ada internet HP matinya, device-nya mati. Nah, sejauh ini gimana Pak? Pendekatannya Moratelindo dalam memastikan layanan internet yang stabil gitu ya, dan juga terutama di segmen enterprise, karena orang kantor hari ini semua pakai internet Pak. Betul. Nah, kalau saya boleh cerita, nanti mungkin Mbak Eka bisa menambahkan. Jadi di kami itu sebenarnya boleh dibilang yang seluruh ISP hampir semua lah ya, internet service provider itu membeli bandwidth dari kita. Oh gitu. Jadi boleh dibilang kita pabrikannya nih. Cuman memang orang-orang taunya Palaparing Barat, Palaparing Timur seolah-olah kita PT Moratelindo-nya seolah-olah senyap. Padahal memang di belakang layar itu kita PT Moratelindo yang ngerjain. Nah, effort kita, usaha kita adalah untuk memastikan tersebut. Kita memastikan kapasitas bandwidth mencukupi dan kualitas internet kita juga bukannya kualitas apa istilahnya, bukan ece-ece nih, bukan kualitas yang biasa-biasa, karena kualitasnya benar-benar ibarat kata kalau kabel listrik mungkin provider lain kabel sambungan, kita kabel dari ujung landing station kita sampai ke rumahnya Mbak Ajeng atau kantor itu kabel Moratelindo. Wah. Jadi speednya dan kualitasnya ya boleh sangat diadu lah sangat ya. Bukan boleh lagi, memang harus diadu. Harus diadu. Dan kayaknya ini banget ya, terpercaya gitu ya. Nah, kalau dari Mbak Eka mungkin tadi katanya mau menambahkan ceritanya, Pak Wira. Untuk memastikan selain kesediaan kapasitas, bandwidth, juga after sales juga penting banget ya. Oh setuju. Ya, after sales. Jadi after sales yang 24x7 itu juga selalu kita jaga kualitasnya dan selalu di-improve juga. Karena fokusnya customer excellent lah ya. Betul. Ya, gitu. Ya. Jadi karena kan balik lagi ya, perusahaan kita mencari apa sih gitu kan dalam berbisnis. Nah, kalau lini produknya Moratelindo sendiri ini kan banyak ya. Tadi Pak Wira sempat menyinggung gitu, kita produknya banyak gitu, dan hampir banyak sektor lah yang dijamah oleh Moratelindo. Boleh dijelaskan mungkin Mbak Eka secara ringkas solusi utama yang ditawarkan apa sih sebenarnya untuk menjawab kebutuhan digitalisasi pelanggan, Mbak? Solusi utama Moratel itu udah pasti ya, sesuai dengan filosofinya yang oksigen tadi. Kita tuh solusinya adalah internet. Nah, internetnya ini solusinya menyeluruh ya Mbak, dari mulai yang internet broadband untuk skala yang small medium enterprise, sampai internet dedicated, sampai ke IP transit. Nah, IP transit itu solusi untuk para wholesaler. Nah, pelanggan Moratel tuh ada semua, dari mulai yang home sampai SME, enterprise, sama yang wholesaler juga, internet service provider itu juga membeli atau menggunakan layanan Moratelindo seperti itu. Berarti bisa dibilang B2C iya, B2B juga ya. Menyeluruh. Luar biasa nih, maruk sekali. Bukannya maruk sih, sebenarnya kita lebih spesialisasi. Tapi memang melihat peluang ya. Melihat peluang, dan juga sekarang gaya hidup terutama di Indonesia yang kayaknya nggak bisa lepas kebutuhan internet, makanya Moratelindo hadir dan untuk. Yang saya tambahkan juga gini, kalau perusahaan atau ISP lain itu biasanya kan dia hanya jual internet, Mbak.
Nah kalau kita ini selain kita broadband company, ya internet kan udah pasti lah ya, karena kita dari tahun 2005 tadi. Nah kita juga bukan hanya internet yang produk kita, tapi seperti data center, co-location, X-Secure, anti-DDoS, firewall. Nah itu yang kadang-kadang banyak customer kita yang melek setelah kita terangin. Ternyata itu penting. Iya. Karena kejadian waktu itu beberapa lah, baik di Indonesia maupun di luar negeri ya. Kalau udah virus datang, itu apalagi contoh banking, itu bisa mengeruk kerugian. Ya kayak contoh kan dulu kita pernah kejadian, kalau nggak salah bank nasional kita juga pernah ya. Iya, beberapa tahun lalu ya. Beberapa tahun lalu sampai kerugian berapa M. Nah itu kalau udah telat meriksanya setelah hilang mah ya udah nggak ada gunanya kan. Nah kita kasih antisipasinya, anti-DDoS-nya, X-Secure-nya. Nah itu ada. Nah itu termasuk yang data center yang tadi saya bilang. Jadi mereka menyimpan data di data centernya kita. Ibaratnya kayak dia nge-cost lah. Iya, numpang ya, nyimpan ini ya. Nah ini kita data center kita tuh ada 7 kota di seluruh Indonesia, di antaranya Jakarta, Bali, Palembang, Surabaya, dan juga ada beberapa lah, ada Medan. Nah itu yang langganan di kita itu kayak yang tadi saya bilang Facebook, karena Facebook kalau dia udah masuk ke Indonesia, dia harus pakai data centernya kita, karena dia nggak boleh nyimpen nama-nama atau nomor-nomor telepon customer-nya kita di negara dia, itu nggak boleh, karena itu government policy kita. Benar-benar, karena itu privasi warga negara ya, masa nyimpannya di luar. Betul. Makanya Moratelindo juga menyediakan hal itu ya Pak ya? Betul. Iya, jadi service-service solusi, Mbak. Jadi tadi kan basicnya internet. Betul. Jadi Moratelindo juga memberikan solusi-solusi IT lah yang sekarang yang up to date kayak gitu, security tadi, terus solusi-solusi yang lain, yang kompleks. Jadi semuanya dalam satu company nih diambil semua peluangnya. Istilahnya gini lah, palu gada, apa lu mau gua ada. Benar. Nah ini dengan banyaknya perusahaan yang membutuhkan tadi ya tempat aman gitu menyimpan data-data mungkin karyawannya, efisien untuk menyimpan dan memproses data. Apakah Moratelindo ini punya solusi yang mendukung kebutuhan ini dalam membangun infrastruktur IT-nya? Jadi gini, kalau satu company membangun infrastruktur sendiri, contoh yang paling simpel tadi saya bahas data center atau co-location, itu investasinya mahal, Mbak. Oh, kalau bikin sendiri mahal? Ya, mahal. Itu satu rak itu sampai ratusan juta, itu belum satu kita rumah, dan itu kan ada standarnya. Harus ruangan AC berapa derajat dan jauh dari keramaian, terus ruangannya kedap suara. Terus kita nggak boleh debu yang sampai merusak AC, akhirnya merusak jadi mesinnya atau servernya panas. Itu kita ada standarnya. Oh, baru tahu. Nah, kalau kita bikin kayak gitu, itu company investasinya mahal. Mendingan dia nyewa ke kita, oke, gue naruh rak dong di tempat lo, rak itu isinya data company ya. Tapi kita kasih login dan password sendiri, jadi kita dititipin ke kita bukan yang kita bisa buka. Tapi kita just naruh, tapi dijamin aman. Nah, yang kedua ada data center itu kita juga ada yang namanya tier 1, tier 2, tier 3. Itu ada susunan levelnya. Apa itu, Jadi level itu maksudnya gini, satu data center, kalau misalkan level kayak kita ya, kita di 7 data center itu ada 3 yang sudah level 3. Itu kalaupun kebakaran di daerah situ masif misalkan, itu penyemprotan apinya bukan pakai pemadam kayak pemadam pakai air semprotan busa, enggak. Kalau pakai busa itu rusak semua. Oh, harus khusus? Harus khusus, dia ngisap oksigen. Jadi modelnya kayak penghisap api, dijamin barangnya utuh, tiba-tiba api mati. Kayaknya aku suka lihat nih di film-film spy gitu. Maksudnya raknya rak itu, ruangannya khusus kalau gitu ya. Kalau nonton Mission Impossible pernah lihat ya? Pernah lihat nonton. Mati bakar, tentunya api hilang. Oh iya benar. Nah, jadi nggak kayak itu harga tabungnya aja 1,2 M. Waduh. Karena tabung raksasa. Ya untuk perusahaan yang pengen nyimpen data center investasi segitu banyak kayaknya sih enggak ya. Betul. Makanya saya bilang perusahaan-perusahaan gede kita banyak, bank-bank lokal. Tapi kan nggak bisa saya sebutin di sini ya. Banyak perusahaan-perusahaan baik luar negeri maupun dalam negeri itu kita banyak pakai kita. Oh, jadi bisa ya tinggal nyewa aja dalam tanda kutip ya. Oke. Nah, aku pengen kembalikan nih. Ini kalau bagi perusahaan yang mengelola network dan internetnya sendiri gitu ya, atau aplikasi khusus, fleksibilitas jaringan itu kan jadi penting banget ya. Nah, solusi apa yang disiapkan oleh Moratelindo untuk menjawab kebutuhan ini? Bagi perusahaan atau
wholesaler itu bisa banget dia mengelola jaringannya sendiri. Memang karena Moratel itu menyediakan IP. Jadi kayak kita memberikan layanan internet itu juga dapat IP, kayak internet dedicated dapat IP /29. Ini agak teknis sedikit ya. Biasanya 8 IP. Nah itu IP itu bisa dimanfaatkan oleh pelanggan untuk memanage jaringan internal mereka sendiri seperti itu. Itu untuk kalau yang corporate. Nah kalau untuk yang wholesaler itu IP transit ada IP-nya juga. Itu mereka bisa leluasa mengelola jaringannya sendiri, mengelola kapasitasnya sendiri gitu, memanage jaringan internal mereka sendiri dengan menggunakan IP tersebut. Seperti itu sih, Mbak. Nah, aku tuh sempat cari-cari tahu lah ya sebelum kita podcast ini, ada istilah yang namanya Moratel itu punya layanan namanya VPS ya? Apa itu? Oke, VPS itu adalah Virtual Private Server. Itu turunan layanan dari yang data center tadi. Nah, beda ya turunannya? Turunannya. Jadi kalau misalnya suatu provider itu udah punya data center, biasanya dia punya layanan VPS. Karena VPS tuh gampangnya tuh kayak kita kalau menyimpan data kan di server. Nah, tapi kalau misalnya datanya banyak, itu kita kan harus keluar modal, beli server segala macam. Nah, server kan harus ditaruh juga di ruangan yang proper, betul. Nah, makanya kita sewa space aja, kapasitas aja. Nah, kapasitasnya itu virtual. Nah, tempatnya justru virtual gitu? Iya, virtual. Nah, virtual. Nah, Moratel menyediakan itu virtual. Nanti ditanya speknya, mintanya berapa giga, berapa core-nya berapa gitu. Ini sama konsepnya sama dengan seperti cloud nggak sih, Pak? Iya, memang cloud itu sebenarnya, kayak tapi gitu cloud ya? lebih skalanya besar. Iya, gitu. Oh, luar biasa ya ternyata ya. Aku baru belajar nih ternyata industri kayak gini aja bisnis di ini. handphone kita itu kan ada, misalkan kalau kita pakai account email, ada Google, itu kan ada kapasitas limitednya kan. Kalau misalkan udah penuh kan biasanya Google you have to pay for the upgrade. Nah kayak begitu. Kurang lebih sama seperti untuk menyimpan data ya. Oh ya ampun. Jadi nggak usah capek-capek menyediakan, kita sewa aja space-nya. Gitu. Kalau galeri aku udah 9.909 bisa ditaruh di sini. Nah cek, biasanya tuh ada reminder-nya tuh. Iya betul. Karena Mbak waktu belinya itu apa 256 kah atau gitu kan sesuai itu. Jangan sedih, saya udah langganan ya. Udah sampai di titik langganan 2 tera. 2 tera ya. Nah, ini kalau misalnya ngomongin bisnisnya nih, ini Mbak Eka ya mungkin bisa bantu jawab juga. Ketika bisnis mulai berkembang dan punya banyak sektor cabang ya, kebutuhan akan jaringan antar lokasi ini kan bisa menjadi sebuah hambatan. Karena satu perusahaan tapi cabangnya satu Jakarta, satu Surabaya, jauh dong gitu kan. Nah, apa saja dari Moratelindo yang bisa provide akan permasalahan solusinya? Solusinya ada banget ya, karena sekarang lagi in tuh Mbak, solusi untuk semua jaringan itu namanya solusinya SD-WAN. Nah itu apa sih SD-WAN itu? Untuk pelanggan-pelanggan yang cabangnya banyak, biasanya retail ya, perusahaan-perusahaan retail kayak gitu ya. Nah itu bukan cabangnya banyak. Nah itu bisa menggunakan layanan SD-WAN ini itu dengan keamanannya yang lebih terjamin, harganya lebih murah, dan kecepatannya lebih maksimal seperti itu. Oh jadi untuk mereka nggak perlu khawatir antar cabang harusnya soal komunikasi, soal data nggak ada hambatan apapun ya. Kenapa lebih murah gitu? Karena itu tuh satu device udah menyediakan beberapa fitur-fitur. Misalnya kayak fitur keamanannya, backupnya, atau failovernya kayak gitu. Jadi semua udah ada di Iya, udah ada di situ. Oke. Nah, cuman kan ini nggak semua perusahaan punya sumber daya untuk membangun dan mengelola jaringan sendiri, ya kan? Yang beda industri mungkin keuangan modalnya beda-beda gitu ya. Nah, bentuk dukungan seperti apa dari Moratelindo bagi mereka yang ingin kemudahan dengan tetap memperhatikan kualitas layanan? Jadi memang gini, kalau pengelolaan jaringan mandiri atau sendiri itu memang tentunya ya sulit secara finansial yang tadi saya bilang. Nggak semua company juga bisa melakukan. Kayak contoh misalkan ya kita mau baru starting bisnis tapi tiba-tiba sudah investasi di berharganya ratusan juta bahkan M kan ya nggak semua orang punya modal seperti itu juga kan, karena juga namanya juga from the beginning. Nah justru Moratelindo memberikan solusi itu. Jadi kita punya yang namanya kita manage wifi-nya.
Oh, Misalkan bisa dia gitu, ada Mbak? wifi, bisa dengan menggunakan access point. Oh. Nah, access point itu nanti kita sistemnya sewa, Mm-mm. rental per bulan. Mm-mm. Jadi pokoknya yang customer yang pakai internet kita ini udah nggak kita bikin pusing aja. Langsung kepada kebutuhannya dia mau ngapain. Karena gini, kalau misalkan satu rumah mungkin satu access point mungkin nggak masalah. Tapi kalau kantor, ada lantai, Betul. ada cubicle, Betul. ada warehouse, ada toilet, segala macam. Itu kan banyak kiri kanan depan belakang dan itu ditembokin dengan bata atau namanya beton ya, baja. Beton, gitu. Nah itu kalau kita nggak pakai access point sendiri-sendiri, nggak akan bisa dapetnya. Tapi berarti denah perkantoran perumahan yang menggunakan jaringan internet itu ngaruh ya Pak ya berarti ya? Ngaruh. Tapi kalau di rumah itu kenapa nggak terasa berpengaruh? Karena rumah kita kan apalagi standar Indonesia ya hanya gitu-gitu aja kan. Ini Open ruang house, tamu, ya kan, konsepnya. open house tuh misalkan ada di atas, ya tangganya agak sedikit transparan atau kelihatan. Nah, tapi kalau di kantor kan beda, Mbak. Banyak sekat-sekatnya Iya, kayak gitu di ya? Wisma Base Indonesia kan kita naik lantai 2 studio, lantai 1 ada ini, ada itu macam-macam. Iya. Oh, makanya harus pakai access point itu Yeah. agar rata semua Betul, ininya. betul. I see. Nah, selain manage wifi, ada rental di mana katanya nggak perlu beli AP ya? AP itu apa ya, Pak? Access point tadi. Oh, access point tadi ya? Oh, Jadi kayak kan kita ada istilahnya apa ya, kalau saya bilang di sini ada ya contoh. bentuknya seperti apa sih, Pak? Kayak access point itu kayak model Yang kalau di rumah itu ada internet yang ada kayak antenanya dikit antena gitu. gitu. Oh iya. Nah, itu AP kalau kita sebut AP. Oh. Ya. Kayak wifi extender gitu ya, Pak ya? Iya, mirip-mirip. Mirip Itu ya? memang gunanya extender kan. Oh gitu. Iya, itu kadang-kadang gitu. Karena itu bukan sinyal apa tapi penguat gitu. Nah, itu yang itu kan kita bisa, dia nggak harus memiliki, tapi dia bisa bayar sewa Sewa kita, aja. rental. Jadi Oke. once in a while dia nanti sudah nggak berlangganan, ya tinggal balikin, Iya, nggak nyimpen barang. nggak nyimpen barang. Semua ini solutif sekali ya. Yes. Untuk perusahaan-perusahaan yang pengen cepet Iya. aja gitu Iya, kayaknya. terima beres lah. Terima pokoknya. beres ini. Iya. Tapi yang penting modalnya itu ya Pak ya. Iya. Ya, Pak ya. Dan juga yang satu lagi yang namanya Oxygen Access Manager. Apa Kalau lagi tuh? misalkan dia mengelola user dan bisa menampilkan iklan-iklan di portal advertisement portal di WiFi kita juga bisa. Oh. Iya, jadi itu aplikasinya biasanya kayak dipakai di kampus bisa, Iya. di rumah sakit bisa, Betul. atau di hotel. Jadi misalnya informasi-informasi di kampus tuh kayak misalnya semester ini silakan ambil ini, kayak pengumuman-pengumuman itu bisa ditampilin di access point itu jadi tadi. Oh, jadi kalau misalnya aku mau connect wifi nih, cuk gitu kan? Kayak Muncul ada iklan. username, Iya. password, di situ ada lapak untuk mengiklankan Betul. gitu. Oh. Nah, kayak Nah, gitu. contoh simpel juga kalau Mbak ke hotel gitu ya, check in sama keluarga gitu ya. Promo langsung keluar. Bukan promo, kalau ini terutama yang bintang 4 ke atas ya. Kalau kita buka pintu ruang TV kan di TV juga misalkan selamat datang Mbak Ajeng kayak gitu di TV. Nah, itu salah satunya kita bisa setting itu. Oh, Ya. makanya terasa personal sekali. Betul. Oh. Kan kita merasa ini kan, saya perasaan pertama itu the first time saya merasakan itu waktu saya SMA itu di Bali ya, di Denpasar ya. Maksud saya waktu itu di Jakarta mungkin hotel-hotel berbintang ada yang begitu, tapi mungkin saya belum pernah ke situ waktu itu. Di Bali itu saya merasakan tuh di Ayana waktu itu, begitu buka pintu, welcome Mr. Wirajaya and family. Kayaknya kita merasa Iya, diperhatikan appreciate sekali. banget Iya, gitu ya. iya. Oh, ternyata ada teknologi. Iya, Ada. itu ada solusi kayak gitu juga. Berarti sebenarnya nggak sepersonal itu berarti ya? Iya. Tapi kan bangga, kadang-kadang kita foto ini, kita kirim foto ini, kita ada welcome nih kan gitu. Betul, secara nggak Iya. langsung tuh marketing juga tuh Betul. foto, Iya, Endorse. posting. info-info hotel, kan ada interaktif juga ya, Iya, bisa iya, pesan iya, segala iya. macam kayak gitu-gitu, pesan Oh, makanan. ternyata selama ini gitu sobat Yes. bisnis, baru tahu kita. Nah, kalau di segmen gedung perkantoran nih, ada gedung Iya. perkantoran, apartemen, Iya. pusat komersial. Ini kan mereka juga ada kebutuhan akan digital yang terintegrasi ya. Iya. Layanan apa sih yang diberikan sama Moratelindo yang paling dimanfaatkan di sektor ini? Ya, nah ini bedanya kebutuhan antara rumah dengan kebutuhan perkantoran ya. Oke. Karena tentunya kalau perkantoran kan biasanya trafficnya jauh lebih tinggi ya, high traffic lah ya, bukan traffic orang ya, tapi maksudnya pengguna Penggunanya. internet segala macam. Sehingga kita ada layanan sendiri, satu yang kalau rumah mungkin dia bisa sharing berbentuk wifi, tapi kita yang kalau di company yang di perusahaan ini biasanya kita sebutnya layanan oksigen dedicated and broadband.
Jadi kalau dibilang mungkin kalau di rumah-rumah misalkan 1:10 atau bagaimana, kita bisa 1:1 atau 1:2. Karena kita memang dibutuhkan kantor itu yang kuat secara sinyal maupun secara speed-nya gitu. Betul. Makanya kan suka ada orang berapa Mbps dan segala macam. Nah itu pengukur megabyte per second itu dari situ. Kita sebelum Zoom speed test dulu. Iya, Speed test. Speed test. Ada Biasanya- download aplikasinya. Iya, pengukurannya biasanya speed test lah. Iya. Paling Orang awam. gampang. Iya, paling gampang. Nih ada apa sih nih wifi-nya kok downloadnya lama sekali Nah sebenarnya filenya? itu juga ada sedikit secretnya ininya juga tipsnya. Sebenarnya kalau mengukur sinyal itu bukan dari speed test wifi handphone. Oh, Yang paling objektif adalah colok kabelan ke device tersebut. Nah baru itu hasilnya akurat. Oh, jadi bukan dari wifi-nya. Kalau mau akurat banget ya. Berarti kalau misalnya saya mau speed test di handphone nggak terlalu akurat Karena gitu ya? wifi itu kan kabel Wireless ya? wireless, nggak kabel kan. Iya. Oh, jadi kalau Nangkepnya ya beda, sama aja gini lah kayak kita pakai VPN sama pakai wifi pasti beda ya. Beda. Speednya lebih cepat VPN ya. betul. Karena dia colok pakai kabel. Nah sedangkan kalau compare dengan wifi udah pasti ya walaupun sekian detik ya, tapi tetap lebih cepetan pakai kabelan. Iya, Cara betul. ngetesnya gitu. Karena ya langsung direct Langsung jalannya ya. direct, betul. Oke. Nah, ini kalau kita ngomongin internet nih, Mbak Eka. Zaman sekarang tuh kayaknya keamanan soal security lah ini kan menjadi concern orang-orang udah pada melek lah ya, apalagi kita banyak sekali melihat berita korban-korban scam Yes. dan lain. Sesimpel kayak aduh nih apa sih kok dapat SMS nih banyak banget soalnya yang aneh-aneh lah gitu kan. Nah, ini gimana meminimalisir resiko tersebut? Moratelindo juga support banget ya dan mengetahui peluang yang ada sekarang sama apa sih kejadian-kejadian yang ada. Jadi kita ada solusi. Moratelindo namanya Xsecure. Jadi itu adalah solusi security yang diberikan dari Moratelindo ada 3 tipe sih. Yang pertama anti DDoS, yaitu anti denial distributed service. Jadi apa sih itu? Jadi kayak bahasa gampangnya kita tuh membersihkan bandwidth yang diantar ke tempat pelanggan. Jadi Bisa dibersihin gitu ya? Iya, bisa diprotek lah, diprotek. Oh, I see, oke. Diprotek, jadi tidak akan ada serangan-serangan kayak gitu, sehingga kita nggak bisa melakukan aktivitas internet yang lainnya, seperti itu. Nah, terus kemudian yang kedua itu ada XDR. XDR itu apa sih? Kalau zaman dulu mungkin kenalnya orang kayak antivirus, tapi ini levelnya berbeda. Level advance. Iya, advance. Tapi gitu. Baby language-nya Ya, antivirus. antivirus kayak gitu. Sama dipasangnya di device, di laptop, di server kayak gitu. Nah, Kayaknya dulu kita pakai tuh antivirus zaman-zaman masih USB. ya, Bukan tapi anti rayap tapi kan. Wah, anti rayap sih di usia dewasa ini pakai apa? kalau sekarang istilahnya XDR tuh di install kan di laptop gitu. Itu sekarang tuh kantor-kantor harus menggunakan itu. Apalagi kan sekarang ada peraturan dari pemerintah ya yang PPDP itu keamanan itu kan lagi digalakkan ya. Industri finance, industri kesehatan ya itu kan data-data jangan sampai ada yang bocor kan bahaya banget. Itu bahaya. Kayak gitu. Terus yang ketiga kita ada service WAF juga, Web Application Firewall. Jadi itu kita memproteksi web. Bagi pelanggan-pelanggan yang punya web, itu kita bisa proteksi, terus kita manage. Kita punya tim SOC di kantor di Moratel, itu Security Operation Center 24/7. Jadi dia akan memanage tuh misalnya ini webnya kenapa tiba-tiba nggak bisa diakses. Nah kan sering ya kayak gitu ya. Sering banget. Nah itu nanti kita bisa bantu, kita monitor, terus kita analisis. Terus ternyata, oh ini harus dibenarkan ada berapa rule. Nah nanti kita bisa selesaikan di situ. Tapi untuk permasalahan-permasalahan kalau ada customer yang menghadapi hal-hal tersebut dari Moratelindo secepat apa responnya? Yang tadi dibilang Mbak Eka bilang 24/7, 24 hours in 7 days. Jadi Ya. pasti ada yang standby Iya, ya. untuk respon ini ya. time-nya tuh menurut saya sih sangat cepat ya karena dari telepon itu standar kita itu harus kurang dari 15 menit harus sudah ada feedback. Yes. Kurang 15 menit, luar biasa. Jadi nggak perlu tunggu berapa hari gitu Iya, langsung. enggak. Karena soalnya kalau ngomongin data security itu kan hitungannya detik tuh Betul. penting Iya. banget kan. Jadi kayaknya cukup krusial nih kalau nggak sampai nggak ada yang jagain gimana gitu. Iya. Tapi Dan penerapan pengertiannya bukan berarti seharusnya teknisi langsung datang dalam 15 menit. Karena kan Respon kita time, respon time-nya dari sistem kita bisa kelihatan. Iya.
kalau memang diperlukan, ya baru kita ada appointment Betul. 1 hari. Jadi respon time-nya tuh kurang 15 menit, maksudnya ada action gitu. Oh iya, sebentar ini lagi dicek nih segala macam gitu. Minimal ditenangin dulu ya. Iya, betul. Soalnya sebagai customer yang suka komplain, kalau nggak ada respon sih kesal sendiri. Iya kan? Ujung-ujungnya di Twitter, nyebelin ya. Ya pokoknya customer nyebelin nih. Nah, kalau ngomongin perusahaan nih, Mbak, Pak, sekarang tuh kayak banyak perusahaan yang beralih model ke yang namanya manage service. Ini kan untuk efisiensi dan fokus dalam bisnis intinya ya. Kalau zaman sekarang tuh maunya yang yang simple aja lah gitu. Maunya yang di manage terus lah. Gitu. Bener, tapi nggak micromanage ya. Nah, layanan apa yang ditawarkan Moratelindo untuk bisnis model ini? Sebenarnya kalau kita ngomong managed service, sepertinya seolah-olah terjemahannya susah dan apa sih managed service gitu. Padahal sebenarnya hal itu sering kita temukan. Ya. Contoh kayak misalkan yang tadi saya bilang AP, access point, itu bagian dari managed service juga. Ya kan? Terus switch, router, ya. Terus engineer on site. Misalkan kita, aduh gue butuh nih harus, misalkan gue udah pelanggan, saya berlangganannya per bulan besar, tapi saya butuh ada engineering dong yang ada di on site tuh maksudnya di standby di situ, untuk supaya mengantisipasinya cepat. Nah, itu sebenarnya lebih kepada managed service. Jadi managed service yang kita lakukan selain adalah kita berikan standby gitu, kita juga ada preventive maintenance dan corrective maintenance. Jadi misalkan just telepon, kita bilang, contoh kayak gini lah, misalkan kartu kredit kita ada penggunaan yang kita nggak jelas nih. Tindakan pertama kita apa, Mbak? Nelfon, bilangnya apa? Diblokir, minta tolong. Iya, udah kayak gitu. Prinsipnya kayak gitu. Saya tahu, ini kayaknya ada yang aneh nih. Tolong boleh diblok? Iya Pak, oke Pak, siap. Nah, udah aman tuh kalau gitu. Tinggal antisipasi baru kita lihat apa problemnya di mana. Itu yang paling penting yang tadi bilang Mbak Eka bilang respon time. Iya. Nah, manage ini juga sebenarnya sekarang itu udah nggak kayaknya udah nggak model lagi ya kayak jualan device atau apa. Kita jualnya emang manage. Kayak SD1 tadi, software defined area network itu kita jual manage ya Mbak, manage SD1. Terus Execure ini kita jualan manage juga. Kan layanan ya. Untuk memaintain sebenarnya iya kan? Iya, yang dijual kan layanan jasa manage-nya itu. Iya. Bukan saya jual barang device-nya nggak kelihatan, nggak ada malah. Benar. Nggak ada device-nya. Justru berarti dalam tanda kutip servisnya ini yang harus dijaga. Mungkin bahasanya kalau kata anak marketing mungkin ya, ini Cemil alias correct me if I'm wrong, bilangnya adalah menjaga customer relationship-nya ya. Dengan gimana kita manage produk yang udah kita kasih, terus gimana kita manage dalam tanda kutip mood customer dengan service kita. Makanya di customer service kita namanya CEM atau Customer Experience Management. Ada ininya. Karena di situ ada beberapa staff kita yang standby 24 jam tadi 7 hari. Itu sampai yang menahan komplain atau ada misalkan ada telepon masuk sampai intimacy. Intimacy juga kita reminder contoh kayak ulang tahun lah, misalkan happy birthday ya atau segalanya. Itu ada ininya kita. Jadi ya itu balik lagi personal touch-nya tetap ada ya Pak ya. Betul. Nah, kalau untuk sekarang nih perkembangan teknologi udah luar biasa. Pesat sekali kalau kita nggak update tuh ketinggalannya banyak banget gitu ya. Apalagi sekarang di Indonesia juga kebutuhan akan layanan internet yang cepat, yang aman dan integrasi ini menjadi satu hal yang digaungkan juga sama pemerintah. Nah, kalau dari Moratelindo, masa depan digitalisasi bisnis di Indonesia melihatnya seperti apa, Pak? Ya, kita melihat sih tetap very optimis ya. Maksudnya gini, karena digitalisasi ini ya kalau kita lihat sekarang orang melakukan bisnis nggak harus buka toko ya, atau nyetok barang, atau misalkan belum lagi dia pikir warehouse-nya, gudangnya, depresiasinya, penyusutannya dan segala macam. Tapi sekarang banyak loh pelaku-pelaku bisnis yang sifatnya spontaneous, tapi bisa meraih omset yang gede. Karena ada sosmed ini kan, misalkan kayak TikTok, ada misalkan banyak jualan tuh di live atau di sosmed segala macam. Nah itu kalau nggak kita butuh digitalisasi internet atau teknologi IT-nya yang bagus di tempat dia melakukan bisnis usahanya, itu nggak akan bisa mensupport hal tersebut. Makanya Moratelindo di sini mengatakan bahwa selama kita ada usaha yang dilakukan, udah pasti transformasi digital itu dibutuhkan. Nah, kita tetap
bukan belajar ya, maksudnya tetap menemukan penemuan baru tersebut kayak model produk Execure itu kita kan ada 15 additional on yang di luar dari internet. Jadi kalau perusahaan-perusahaan sekarang kan yang kecil-kecil masih fokus di internet. Iya. Kalau kita internet tetap fokus, tapi salah ada additional on yang dibutuhkan oleh para calon potensial customer kita. Jadi kita tetap very optimis. Iya. Sekarang karena melihat behavior orang sekarang kayaknya susah banget kalau nggak ada internet tuh rumsing gitu. Iya. Iya. Udah kebutuhan pokok. Betul, salah satu seperti saya ya. Handphone ketinggalannya kayak aduh hidupku Iya, gitu. lebih baik ketinggalan dompet ya. Betul, karena semua kan ada Masih bisa M-banking. minjem uang maksudnya. Padahal saya arahnya mau kalau di handphone ada M-banking, ada simpen, transaksi itu masih aman Iya, gitu. iya, KTP iya. ada di Betul, handphone betul. juga. Nah, mungkin terakhir nih Mbak Eka dan juga Pak Wira, ada yang ingin disampaikan untuk sobat bisnis di sini? Mungkin buat sobat bisnis semuanya, Moratelindo selalu support untuk kebutuhan solusi internet dan solusi-solusi custom yang lainnya. Apabila membutuhkan solusi tersebut, jangan ragu untuk menghubungi tim Moratelindo. Kita akan selalu support semaksimal mungkin demi kemajuan digitalisasi Indonesia. Silakan Pak Ya. Wira kalau mau menambahkan. Ini yang tadi saya ceritakan sebenarnya baru 20%. Baru 20% Pak? Iya. 100% itu banyak. Nah, sebenarnya kenapa saya bilang begitu? Bahasa-bahasanya kayaknya canggih. Tapi kalau kita terapkan atau kita pakai di dalam penerapan kita punya bisnis, ternyata itu powerful dan sangat berguna. Iya. Baiklah, terima kasih Mbak Eka sudah main ke Sama-sama. Broadcast. Pak Wira, Ya, terima kasih banyak. Mbak Cia. Dan sekali lagi saya mungkin bisa mewakili teman-teman di sini. Ya. Terima kasih sudah hadir di Indonesia, Sama-sama. Moratelindo, karena sangat membantu kehidupan Ya. kita dalam berkomunikasi, bersosial media. Iya. Karena tanpa internet, Berbisnis. benar berbisnis, tanpa internet dan zaman sekarang kayaknya Betul. pergerakan tuh sulit gitu ya. Betul. Dan makanya buat teman-teman yang mau bertanya-tanya lebih lanjut tentang jasa-jasa apa saja yang ditawarkan oleh Moratelindo, silahkan dikontak nomornya Pak Wira, nanti akan disediakan di sini. Siap. Atau ada di description box, silahkan kepoin juga Instagramnya, websitenya, mau tanya-tanya silahkan. Ya. Kalau begitu saya Ajeng Dinanti pamit, sampai bertemu di Broadcast episode selanjutnya. Jangan lupa di subscribe untuk mendapatkan info-info terbaru dari bisnis Indonesia. Bye-bye. Broadcast, podcastnya Bisnis Indonesia.